Sebelum mendengarkan khutbah ini, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami akan mendengar firman-Mu menyambut minggu ke-7 setelah Trinitatis. Kiranya Roh Kuduslah yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu ini. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, orang-orang percaya di dalam Alkitab banyak menyaksikan betapa besarnya kasih setia Allah di dalam kehidupan mereka. Dan mereka mensyukuri kebaikan Allah yang melimpah itu. Itulah sebabnya pemazmur di dalam Mazmur 136 ayat 1 bersyukur pada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahkan sejak bumi dan manusia diciptakan, sejarah selalu dipenuhi dan diwarnai oleh kasih setia Allah yang melimpah. Selalu surplus, selalu lebih, bahkan berkelimpahan. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 tertulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Allah tidak hanya bersifat pengasih, tetapi Allah adalah kasih, dan cinta kasih adalah jati diri Allah. Selanjutnya, ketika berbicara tentang Allah yang adalah kasih, maka pribadi Yesus menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena Yesus adalah bukti yang paling sempurna dari kasih Allah. Yesus adalah penjelmaan dari isi hati Allah yang terdalam. Di dalam kerangka itulah, kita menelaah dan memahami perintah Yesus untuk saling mengasihi, sebagaimana tertulis di Injil Yohanes pasal 13, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35, yang menjadi khotbah gerejawi pada minggu ke-7 setelah Trinitatis. Mari dengarkan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Saya akan membacakan untuk kita. Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Ada 4 hal penting yang dapat kita petik dari nats khotbah di atas. Yang pertama, Yudas tidak ikut dalam pertemuan itu. Ayat 31 diawali dengan perginya Yudas meninggalkan Yesus bersama 11 orang murid lainnya. Penyebab kepergian Yudas dapat kita baca pada perikop sebelumnya, di mana Yesus memberitahukan pengkhianatan yang akan dilakukan Yudas. Yesus menyuruh Yudas pergi untuk meneruskan apa yang sudah direncanakannya itu. Dan perihal kepergian Yudas ini tidak begitu jelas tujuannya di mata 11 murid lainnya. Namun melalui pembacaan ini menjadi jelas bagi kita bahwa seluruh isi pembicaraan Yesus hanya patut didengar dan diketahui oleh murid yang setia, dan tidak untuk Yudas pengkhianat yang tidak setia itu. Yang kedua, Yesus akan dipermuliakan.
Hal ini menunjuk kepada peristiwa yang segera akan dialami Yesus, yaitu Dia akan disalibkan. Dipermuliakan melalui kematian di kayu salib memang adalah sesuatu yang asing bagi dunia. Sebab dunia memahami bahwa kematian di kayu salib adalah sebagai kekalahan, kehinaan, dan kebodohan. Sebagaimana pernah diucapkan oleh Rasul Paulus, bahwa salib adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani. Tetapi bagi orang percaya, salib adalah kemuliaan bagi Yesus. Sebab melalui kematian Yesus di kayu saliblah manusia dibebaskan dari belenggu dosa dan kemudian bangkit mengalahkan kematian untuk hidup yang kekal. Kemuliaan yang paling besar dalam kehidupan adalah kemuliaan yang datang dari pengorbanan. Kematian Yesus di kayu salib adalah untuk mempermuliakan Allah. Sebab pengorbanan itu mendemonstrasikan kasih Allah yang sempurna kepada dunia. Yang ketiga, dari murid menjadi anak. Adalah sukacita ketika Yesus menyebut murid-muridnya sebagai anak-anaknya. Penyebutan sebagai anak menggambarkan kedekatan Yesus dengan muridnya. Sebagai anak, tentu Yesus tidak akan membiarkan mereka terlantar. Walaupun Yesus tidak akan bersama lagi dengan murid-muridnya secara fisik, tetapi Yesus sebagai orang tua memberikan jaminan pemeliharaan dan penyertaan kepada mereka. Dan yang keempat, perintah untuk saling mengasihi. Perintah Yesus adalah satu hal yang harus dilaksanakan oleh anak-anaknya. Ukuran mengasihi di sini sangat jelas, yaitu mengasihi satu dengan yang lain sebagaimana Yesus mengasihi mereka. Tujuannya adalah supaya dunia menyaksikan bahwa mereka hidup saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita patut bersyukur karena kita adalah murid-murid Tuhan yang kemudian menjadi anak-anak Tuhan. Kepada kitalah perintah untuk saling mengasihi ini ditujukan pada masa sekarang ini. Pada epistel yang menjadi khotbah pertanyaan, yaitu kitab Imamat pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18, Tuhan memerintahkan supaya umat Israel mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Perintah inilah yang kemudian diperbaharui oleh Yesus di dalam nats khotbah ini, yaitu supaya kita saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi kita. Inilah yang oleh topik minggu disebut perintah baru untuk mengasihi. Nah, bagaimana cara kita mengasihi sesama sebagaimana Yesus mengasihi kita? Kita dengar dulu surat Apostel Paulus kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 sebagai berikut. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang baru kita dengar, dapatlah kita merinci unsur-unsur kasih. Yang pertama, kasih itu sabar. Kesabaran sangat dibutuhkan di dalam relasi yang saling mengasihi. Sebab dengan kesabaranlah setiap orang berkesempatan untuk memperbaiki diri, mengharapkan yang terbaik dan memelihara pertumbuhan persekutuan. Unsur yang kedua, kasih itu murah. Orang yang murah hati adalah yang rela berbagi dan dengan tangan terbuka membantu orang yang membutuhkan. Unsur yang ketiga, kasih itu tidak cemburu dan tidak sombong. Cemburu dan sombong adalah sikap yang buruk. Dalam istilah populernya, cemburu dan sombong adalah ekstra josnya dosa, biangnya dosa. Sebab dari sikap inilah akan lahir dosa-dosa lainnya.
Unsur yang keempat, tidak egois. Sikap egois yang melewati batas akan mengganggu kepentingan orang lain, dan itulah awal dari sikap yang serakah. Unsur yang kelima, ramah. Keramah tamahan akan mengundang keramah tamahan, sebab keramah tamahan itu sifatnya menular. Keramah tamahan akan membuat orang lain merasa nyaman dan tentram. Unsur yang keenam, mengampuni. Pengampunan adalah satu-satunya cara untuk memutus belenggu masa lalu dan memasuki masa depan yang penuh harapan. Kasih akan bertahan jika dibangun di dalam pengampunan. Dan dengan kata lain, dengan pengampunan, maka kasih akan bertumbuh. Dan yang harus diingat, pengampunanlah satu-satunya jembatan kita kepada kasih itu sendiri, yaitu Allah. Unsur yang ketujuh, bersikap adil dan hidup dalam kebenaran. Bertindak adil dan benar akan menjamin semua orang untuk mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya. Dan unsur yang ke-8, berpikir positif, mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung beban. Ciri orang yang hidup dalam kasih adalah selalu menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan dan tabah dalam menghadapi setiap persoalan. Hidupnya adalah hidup yang berserah, percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Semua aspek kasih di atas adalah pancaran dari kasih Yesus kepada kita. Yesus tidak pernah mempertimbangkan dirinya sendiri. Keinginan Yesus satu-satunya adalah memberikan dirinya dan semua yang dimilikinya untuk kita yang dikasihinya. Yesus mengorbankan dirinya sebagai tebusan untuk kita yang dikasihinya. Dan itulah kasih yang sempurna. Itulah perintah baru bagi kita, yakni mengasihi sesama sebagaimana Yesus mengasihi kita. Marilah mengasihi sesama dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Supaya dunia percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Selamat menyambut minggu ke-7 setelah Trinitatis. Kiranya Tuhan tetap mengasihi kita. Amin.